Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Palembang akan mempresentasikan mengenai teori pengolahan informasi dalam struktur memori manusia dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Adapun anggotanya yaitu Susa Rahmania dan Lia Puspitasari. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbal Barlin MPD, Dewi Pratita SPD MPD, dan Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian pengolahan informasi dalam struktur memori manusia. Adapun pengertian pengolahan informasi yaitu pengelolaan informasi mengandung pengertian tentang bagaimana seorang individu mempersepsi, menorganisasi, dan mengingat sejumlah besar informasi yang diterima individu dari lingkungan. Hal yang demikian juga dapat dikatakan bahwa pengelolaan informasi dapat dikatakan sebagai bagaimana respon individu terhadap informasi yang diberikan oleh lingkungan di sekitarnya. Menurut Anderson tahun 1980, belajar itu hanyalah merupakan salah satu proses yang diselidiki dan antara kegiatan belajar dan suprana lain dari psikologi kognitif tetap tidak jelas. Namun demikian, penelitian pemrosesan informasi memberikan sumbangan atas pengertian proses belajar. Model belajar pemrosesan informasi ini sering pula disebut model kognitif informasi processing. Karena dalam proses belajar ini tersedia 3 taraf struktural sistem informasi, yaitu sensory atau intake register, working memory, long-term memory. Lanjut. Adapun sensori atau intake register merupakan informasi masuk ke sistem melalui sensory register, tetapi hanya disimpan untuk periode waktu terbatas. Agar tetap dalam sistem, informasi masuk ke working memory yang digabungkan dengan informasi di long-term memory. Yang kedua yaitu working memory. Pengerjaan atau operasi informasi berlangsung di working memory, dan di sini berlangsung berpikir yang sadar. Kelemahan working memory sangat terbatas kapasitas isinya dan memperhatikan sejumlah kecil informasi secara serempak. Yang ketiga, long-term memory, yang secara potensial tidak terbatas kapasitas isinya sehingga mampu menampung seluruh informasi yang sudah dimiliki peserta didik. Kelemahannya adalah betapa sulit mengakses informasi yang tersimpan di dalamnya. Diasumsikan ketika individu belajar di dalam dirinya berlangsung proses kendali atau pemantau bekerjanya sistem yang berupa prosedur strategi mengingat untuk menyimpan informasi ke dalam long-term memory atau materi memori atau ingatan, dan strategi umum pemecahan masalah atau memori kreativitas. Lanjut. Yang kedua, mengenai sistem memori manusia. Konsepsi lama tentang memori manusia adalah bahwa memori itu semata-mata hanya tempat penyimpanan informasi dalam waktu yang lama. Jadi, memori adalah koleksi potongan-potongan kecil informasi yang terlepas-lepas dan tidak saling berkaitan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, kita dapat berpandangan bahwa memori itu adalah sebuah wadah yang berisi data-data, di mana data-data tersebut belum tentu saling berkaitan. Dimulai tahun 1960, memori manusia dipandang sebagai suatu struktur yang rumit untuk mengolah dan mengorganisasi semua pengetahuan. Demikian menurut Neisser 1967. Sebagian
Sebagian besar model-model yang dikembangkan pada tahun 1960-an mengajukan 3 struktur memori, yaitu lanjut. Yang pertama, perencanaan penginderaan atau sensory memory. Rangsangan yang diterima oleh indera yang kemudian akan diteruskan sebagai informasi ke sistem memori selanjutnya. Informasi yang terdapat pada stimulus atau rangsangan dari luar akan diterima manusia melalui panca inderanya. Informasi tersebut akan tersimpan di dalam ingatan selama tidak lebih dari 1 detik saja. Ingatan tersebut akan hilang lagi tanpa disadari dan akan diganti dengan informasi lainnya. Ingatan sekilas atau sekelebat yang didapat melalui panca indera ini biasanya disebut dengan sensory memory atau ingatan inderawi. Yang kedua, penyimpanan jangka pendek atau working memory. Sesuatu informasi baru yang mendapat perhatian siswa tentunya akan berbeda-beda dari informasi yang tidak mendapatkan perhatian ke mereka. Sesuatu informasi baru yang mendapat perhatian seseorang siswa lalu terkategorikan sebagai penyimpanan jangka pendek. Jelaslah bahwa penyimpanan jangka pendek adalah setiap ingatan inderawi yang stimulusnya mendapat perhatian dari seseorang. Dengan kata lain, penyimpanan jangka pendek tidak akan terbentuk di dalam otak siswa tanpa adanya perhatian dari siswa terhadap informasi tersebut. Penyimpanan jangka pendek ini dapat bertahan relatif jauh lebih lama lagi, yaitu sekitar 20 detik. Yang ketiga, penyimpanan jangka panjang atau long-term memory. Suatu proses penyimpanan informasi yang permanen. Memori jangka panjang ini berasal dari memori jangka pendek yang selalu diulang-ulang dan berkesan bagi individu, sehingga informasi yang ia terima dapat bersifat permanen dan bila sesuatu saat ia butuhkan maka akan teringat lagi. Informasi yang sudah tersimpan di dalam penyimpanan jangka panjang ini sulit untuk hilang, sehingga dapat diingat dengan mudah. Jelaslah bahwa penyimpanan jangka panjang adalah penyimpanan jangka pendek yang mendapat pengulangan. Kata lainnya, penyimpanan jangka panjang ini tidak akan terbentuk tanpa adanya pengulangan. Lanjut. Materi yang kedua mengenai tokoh teori pengolahan informasi dan struktur memori manusia. Yang pertama yaitu Robert M. Gagne. Menurut Gagne, belajar dipandang sebagai proses pengelolaan informasi. Teori informasi psikologi muncul dari temuan dan modifikasi dari teori matematika yang disusun oleh para peneliti untuk menilai dan meningkatkan pengiriman pesan. Pembelajaran di kelas merupakan teori proses informasi yang berkaitan secara langsung dengan proses kognitif. Teori informasi memberikan perspektif baru pada pengolahan pembelajaran yang akan menghasilkan belajar yang efektif. Dalam teori pengolahan informasi terdapat persepsi, pengkodean atau penyimpanan di dalam memori jangka panjang. Teori ini mengajarkan kepada siswa untuk memecahkan masalah. Gagne menjelaskan bagaimana proses belajar itu terjadi. Model proses belajar yang dikembangkan oleh Gagne didasarkan pada teori pemrosesan informasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rangsangan yang diterima panca indera akan disalurkan ke pusat syaraf dan diproses sebagai informasi. Yang kedua, informasi dipilih secara selektif, ada yang dibuang, ada yang disimpan dalam memori jangka pendek dan ada yang disimpan dalam memori jangka panjang. Yang ketiga, memori ini tercampur dengan memori yang telah ada sebelumnya dan dapat diungkap kembali setelah dilakukan pengelolaan. Lanjut. Yang kedua yaitu Richard Chatham Atkinson dan Richard Martin Severin. Atkinson Severin mengemukakan adanya pemisahan gudang memori
untuk jenis memori yang berbeda. Menurut model ini, materi diulang-ulang dari memori jangka pendek atau STM masuk ke dalam memori jangka panjang atau LTM. Mode ini mengatakan adanya proses kontrol, yakni fleksibilitas strategi yang digunakan orang tergantung pada materi dan preferensi personal seseorang. Salah satu proses kontrol yang penting adalah reversal atau pengulangan informasi yang menyebabkan adanya perputaran kembali informasi ke memori jangka pendek. Menurut Atkinson tahun 2000, tahapan yang terjadi pada proses mengingat adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan pesan dalam ingatan atau encoding, mengacu pada cara individu mentransformasikan input fisik indrawi menjadi sejenis representasi mental dalam memori. Yang kedua, penyimpanan ingatan mengacu pada cara individu menahan informasi yang sudah disimpan dalam memori. Dan yang ketiga, mengingat kembali, mengacu pada bagaimana individu memperoleh akses menuju informasi yang sudah disimpan dalam memori. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lia. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan pokok bahasan berikutnya, yaitu mengenai pemrosesan informasi dalam belajar. Dari pengolahan informasi dalam belajar ada 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perhatian ke stimulus, yaitu pengelolaan sistem informasi dalam memori manusia diawali ketika isyarat fisik diterima pencatatan sensor melalui indera, visual, audio, maupun kinestetik. Isyarat fisik ini disimpan sebentar untuk diolah dalam sistem memori. Yang kedua, mengkode stimulus. Apakah stimulus akan diolah sebagai informasi aktif atau akan lebih lanjut atau tidak sampai memori jangka panjang sebagai memori inaktif? Maka diperlukan pengelolaan lebih lanjut. Proses inilah yang disebut dengan pengkodean, yaitu mengubah stimulus sehingga dapat disimpan sehingga pada waktu lain dapat dimunculkan kembali dengan mudah. Yang ketiga yaitu penyimpanan dan retrieval. Pengkodean dimaksudkan untuk menyimpan informasi guna disimpan dalam memori jangka panjang untuk dapat diingat sewaktu-waktu diperlukan. Untuk proses ini sangat bergantung pada bagaimana informasi itu disimpan dan bagaimana hubungan informasi itu dengan informasi sebelumnya dari memori jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu cara kerja pemrosesan informasi dalam belajar. Penerapan teori pengolah informasi dalam pembelajaran berasal dari asumsi bahwa memori manusia itu suatu sistem yang aktif, yang menyeleksi, mengorganisasi, dan mengubah menjadi sandi informasi dan keterampilan bagi penyimpannya untuk dipelajari. Para ahli teori kognitif berasumsi bahwa belajar yang berhasil sangat bergantung pada tindakan belajar daripada hal-hal yang ada di lingkungan. Komponen belajar menurut teori pengolah informasi seperti dipaparkan pada bagian awal bahwa komponen belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatian ditunjukkan pada stimulus, yang kedua pengkodean stimulus, dan yang ketiga penyimpanan mendapatkan kembali retrieval. Sistem memori manusia. Atas dasar komponen belajar tersebut selanjutnya, hal yang esensial dari pembelajaran yang dapat dilakukan adalah A. Membimbing peserta didik dalam menerima stimulus, yaitu sistem memori manusia dapat melakukan proses seleksi atas stimulus yang diperhatikannya. Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan berkaitan dengan memberikan bimbingan perhatian peserta didik terhadap penerimaan stimulus antara lain 1. Memusatkan perhatian ke stimulus-stimulus tertentu yang dipilih. Yang kedua, mengenali secara awal stimulus dengan kode-kode tertentu. Yang B, memperlancar mengkode. Selama belajar, fungsi pengkodean adalah untuk menyiapkan informasi baru untuk disimpan ke dalam memori jangka panjang. Proses ini menghendaki transformasi informasi menjadi kode ringan untuk memudahkan mengingat kembali di waktu kemudian. Ada 2 rancangan yang berbeda yang dapat memudahkan pengkodean, yaitu dengan memberikan pengisyarat, elaborasi, dan cara titian ingatan atau mnemonik.
mnemonik. Sebagai pembantu untuk menyusun sandi, rancangan ini disebut bantuan berbasis pembelajaran. Rancangan yang lain adalah untuk memberikan kesempatan bagi terjadinya elaborasi yang dihasilkan peserta didik. Rancangan ini disebut bantuan berbasis peserta didik. Yang C, memperlancar penyimpanan dan retrieval. Siasat pengkodean penting karena dapat meningkatkan kemampuan mengingat kembali kelak. Irama bunyi, akronim, sajak, kata-kata pokok, citra visual, semuanya memberikan pengisyaratan untuk masuk retrieval bagi peserta didik dalam belajar. Elaborasi berbasis pembelajaran dan elaborasi basis peserta didik kedua memberikan sumbangan dalam mengingat kembali. Proses pemunculan kembali apa yang telah disimpan dalam ingatan dianalogikan dengan mekanisme penelusuran. Norman dan Bobrow dalam Degen 1989 mengemukakan dan tahap dalam melaksanakan penelusuran. Tahapan pertama ialah untuk menetapkan informasi yang diinginkan atau yang ingin dimunculkan dari dalam ingatan. Tahapan kedua adalah untuk penelusuran yang sebenarnya, yaitu mencakup tindakan peninjauan kembali struktur ingatan sebenarnya, yaitu yang mencakup tindakan informasi yang terkait di dalamnya sampai informasi yang diinginkan didapatkan. Asumsi yang dipakai dalam penelusuran informasi dalam ingatan adalah bahwa ingatan itu terdiri dari struktur memori yang terorganisasi dan proses penelusurannya itu bergerak secara hierarkis. Dari informasi yang paling umum dan inklusif ke informasi yang umum dari rinci sampai informasi yang diinginkan diperoleh. Selanjutnya ialah proses memori. Proses memori dalam ingatan dimulai dari proses penyandian informasi, yaitu encoding. Encoding adalah proses memasukkan informasi ke dalam memori, sistem syarat menggunakan kode internal yang merepresentasikan stimulus eksternal. Dengan cara ini, representasi objek atau kejadian eksternal dikodekan menjadi informasi internal dan siap disimpan. Yang kedua yaitu storage. Adalah informasi yang diambilkan dari memori jangka pendek, kemudian diteruskan untuk diproses dan digabungkan ke dalam memori jangka panjang. Namun, tidak semua informasi yang dari memori jangka pendek dapat disimpan. Kunci penting dalam penyimpanan di memori jangka panjang adalah motivasi yang cukup untuk mendorong adanya latihan berulang hal-hal dari memori jangka pendek. Yang ketiga itu ialah retrieval. Adalah hasil akhir dari proses memori, mengacu pada pemanfaatan informasi yang disimpan agar dapat diambil kembali. Informasi yang disimpan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diperoleh karena meskipun secara teoritis informasi yang disimpan tersedia, tetapi tidak selalu mudah untuk menggunakan dan menempatkannya. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, dari penjelasan tadi dapat kami simpulkan bahwa pengelolaan informasi mengandung pengertian tentang bagaimana seorang individu mempersepsi, mengorganisasi, dan mengingat sejumlah besar informasi yang diterima individu dari lingkungan. Pengelolaan informasi merupakan perluasan dari bidang kajian ranah psikologi kognitif. Dalam teori pemrosesan informasi memiliki suatu perbedaan dengan teori belajar, yaitu pada derajat penekanan pada soal belajar. Teori pemrosesan informasi tidak memberlakukan belajar sebagai titik pusat penelitian yang utama, melainkan juga melihat sisi lainnya, seperti pada informasi yang diperoleh ataupun melihat kemampuan memori seseorang individu. Terdapat 3 unsur struktur memori, yaitu pencatatan penginderaan, penyimpanan jangka pendek, dan penyimpanan jangka panjang. Terdapat juga 3 tahapan belajar dalam teori pengelolaan informasi, yaitu perhatian ke stimulus, mengkode stimulus, dan memperlancar penyimpanan dan retrieval. Proses informasi dalam ingatan dimulai dari proses
Penyandian informasi atau encoding diikuti dengan penyimpanan informasi dan diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan. Dan proses ini lebih menunjukkan pengolahan pada proses yang terjadi dalam memori. Sehingga kemudian kekuatan memori ini dibagi menjadi dua, yaitu memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Yang ini kemudian muncul bahwa dalam suatu memori ada yang hanya mampu menampung informasi dalam jangka waktu tertentu. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.